perkawinan dengan Sarni. Sarni kini sedang hamil 4 bulan dan bersamaan dengan itu, Ivan akan memboyong istrinya ke rumah baru yang terletak di Luiliang, Bogor. Kemarin Ivan dan Sarni menggelar acara syukuran atas kehamilan Sarni dan juga syukuran untuk rumah baru mereka. Kebetulan istri kan lagi hamil 4 bulan sekarang ini, jadi syukuran insya Allah kandungannya sehat, ibunya juga sehat-sehat aja. Dan dalam waktu dekat insya Allah kita mau pindah ke sini, ke Luiliang. Jadi mungkin awal bulan depan, makanya sekarang ini lagi pelan-pelan masukin ngisi-ngisi barang. Jadi sekaligus selamatan untuk ngisi rumah tadi sama tetangga. Acara syukuran dilengkapi dengan pengajian serta bingkisan untuk anak-anak yatim. Di rumah bergaya minimalis inilah Ivan dan Sarni akan melanjutkan hidup sebagai keluarga kecil. Rumah yang indah dengan pemandangan alam yang hijau, sebuah rumah ideal untuk tempat tinggal keluarga yang ideal. Konsepnya apa ya? Yang penting yang kita senengin aja deh. Ya pokoknya minimalis, nggak rame tapi modern gitu. Lebih ke minimalis sebenarnya. Yang penting kita muatnya banyak. Berhubung kan barang-barang Mas Ivan ini banyak. Soalnya ini punya dia sendiri semua ini. View-nya masih asik di sini. Tuh, kita masih ada sawah di belakang. Ada gunung, ada bukit. Masih seru lah pokoknya sini. Perayaan Valentine's Day spesial juga dirayakan oleh Vivian yang tepat di hari kasih sayang ini mendapat hadiah istimewa dari sang kekasih Semi Simorangkir. Kayak ini aja Valentine ini bilang gitu sama dia kayak kita Valentine ngapain? Maksudnya kita nggak pernah Valentine sih, kita nggak pernah dinner, nggak pernah ngapa-ngapain. Saya selama ini kan 2 tahun ini kalau Valentine saya kerja, pasti ada kerjaan gitu. Dia tuh belum tidur semalam, habis manggung, pulangnya pagi, habis kerja, terus nggak nyangka aja, bener-bener nggak nyangka tadi. Habis dadakan kan, terus kalau nggak digituin nanti nggak dianya, biar dia malas aja, biar dia malas nyariin saya aja. Tidak hanya Vivian dan Semi saja, pasangan Randy Martin dan Cassandra Lee juga merayakan hari kasih sayang ini secara romantis di sebuah restoran. Randy memberikan buket bunga kepada Cassandra sebagai ungkapan cintanya. Makan malam romantis ini memang sengaja dirancang Randy lantaran ia bakal meninggalkan sementara Casey untuk berlibur ke Hong Kong. Valentine. Bunga buat kamu. Kamu udah nunggu lama kan? Ya, lumayan lah setengah jaman. Ya tapi emang sengaja aku bikin dia nunggu supaya bisa surprise. Ini kayak apa sih, schedule rutinan lah setiap tahun gitu. Karena dia juga pengen aja gitu Valentine dirayain, makan bareng, ngobrol-ngobrol, ngasih bunga, tukeran coklat gitu. Ya pertamanya sih ya penting, tapi setelah ngelihat Casey, dia sangat-sangat antusias menyambut hari Valentine gitu loh. Dia sangat-sangat senang banget. Panggung hiburan tanah air dikejutkan oleh kabar perseteruan antara Dewi Persik dan Nasar. DP dan Nasar yang sama-sama mengisi sebuah acara ajang pencarian bakat itu nampaknya memang mudah tersulut emosi. Berawal dari upaya mempertahankan gagasan, namun sayang keduanya merasa diri paling benar. Akhirnya mereka pun tersulut emosi dan meluap menjadi kemarahan. Walhasil perseteruan pun tak dapat dihindari lagi. Bahkan kata-kata tak pantas sempat terucap dari mulut DP.
Akan tetapi Dewi Persik dan Nasar tak ingin larut dalam masalah tersebut. Kemarin keduanya telah dipertemukan kembali. DP dan Nasar saling memaafkan, mengakui kesalahan dan menyesal atas lahirnya peristiwa tak terpuji tersebut. Kalau dibilang kejadian semalam tuh memang natural ya, kesalahan kami berdua. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi memang kami berdua tidak bisa mengontrol emosi. Dan akhirnya terutama saya mengeluarkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Perseteruan antara Nasar dan Dewi Persik serentak viral di berbagai media. DP sendiri juga mencurahkan isi hatinya secara panjang lebar di akun Instagramnya. Ia merasa tak nyaman dengan masalah baru tersebut. Lantas seperti apakah tanggapan pihak keluarga DP dan Nasar terkait persoalan mereka? Kalau dari keluarga sih iya, kedua orang tua saya nggak pagi nggak siang nggak malam teleponi terus. Sama lah. Sampai saya nggak bisa tidur. Bukan disayang, diomelin. Jadi aku di ultimatum oleh mama sama abah, orang tua aku harus selesai karena beliau juga kan kena sosok Kak Dewi, maksudnya dulu waktu di backstage juga pernah ketemu dan seorang yang memang wise ya, nggak dibuat-buat, tidak dilebih-lebihkan. Dewi Persik dan Nasar serta pihak keluarga mereka tak ingin hanyut dalam persoalan yang tengah terjadi. Hal itu bisa dipahami mengingat rekam jejak kedua bintang dangdut tersebut tampak erat dengan berbagai kabar tak sedap. DP misalnya pernah terlibat aksi saling cakar dengan Julia Perez. Atas kasusnya dengan Jupe itu, hukuman penjara pun terpaksa harus dijalaninya. Sementara Nasar memiliki kisah kelam dengan Musdalifah. Perseteruan mantan suami istri itu berujung fatal. Bahtera rumah tangga yang mereka bangun akhirnya karam pada 6 Oktober tahun 2015 lalu. Maka Dewi Persik dan Nasar nampaknya memang perlu belajar dari masa lalu mereka. Karena kita berdua memang tidak pernah punya masalah apapun. Kita selalu akur-akur aja, baik di on air, off air, backstage maupun dimanapun. Tadinya kalau nggak ketemu nggak selesai. Iya. Cuma karena ya. bertemu. Betul. Jadi segala sesuatu yang namanya silaturahmi itu memang sangat positif sekali efeknya buat kita semua. Persahabatan kadang-kadang terpinggirkan ketika egoisme menguasai diri. Begitupun dengan pengalaman DP dan Nasar. Tapi berkonflik bukanlah menjadi pilihan akhir mereka. Keduanya lebih memilih jalur damai dan saling memaafkan. Bahkan secara jujur Nasar mengakui jika selama ini dirinya sangat menyukai sosok Dewi Persik. Kata-kata saya sangat kasar. Mohon maaf, tolong sampaikan sama kedua orang tua juga. Saya juga sampaikan kepada keluarga kakak dan kedua orang tua. Salam hormat juga buat ibu dan bapak. Sebenarnya